Hal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin membuat sebuah teks tanggapan kritis adalah menentukan tema. Nah, tema tersebut dapat berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan, ya. Kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kalian atau di lingkungan yang lain. Kalian bisa melihat yang ada di daerah kalian atau di daerah lain, ya. Jadi bisa menentukan tema itu apa saja. Seperti itu. Yang pasti yang pertama, sebelum kalian mengumpulkan bahan, sebelum kalian membuat kerangka, sebelum kalian membuat teks, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Nah, jika kalian sudah menentukan tema, maka kita akan mencari sumber. Nah, bagaimana cara mencari sumbernya? Yaitu dengan menemukan bahan-bahan yang bisa didapatkan dengan cara mencari info. Nah, mencari info ini bisa lewat wawancara. Atau juga bisa mencari lewat artikel. Artikelnya bisa yang ada di media cetak, seperti koran, majalah, buku. Ataupun kalian bisa mencari artikel-artikel yang ada di internet. Cari sumber-sumber yang berkaitan dengan tema yang sudah kalian pilih, ya. Cari bahan sebanyak-banyaknya agar teks yang kalian buat bisa lengkap dan mudah untuk dievaluasi atau dinilai. Ya, jika sudah mencari bahan-bahan, selanjutnya menuliskan pokok-pokok. Jadi jika kalian sudah mengumpulkan buku, artikel, atau sudah mendapatkan wawancara, maka hasil dari mencari sumber tersebut dibuat ke dalam pokok-pokok, yaitu dibuat menjadi beberapa poin. Ya, kalian buat satu poin itu satu kalimat. Buat sebanyak mungkin, agar ketika kalian akan mengembangkan poin-poin tersebut, itu kalian kaya akan informasi. Jadi mudah sekali nanti ketika kalian akan membuat sebuah teks tanggapan kritis. Nah, jika kalian sudah menuliskan pokok-pokoknya, selanjutnya pokok-pokok tersebut dikembangkan. Ya, jadi poin-poin yang kalian sudah dapatkan tadi, yang penting-penting itu, yang asalnya satu kalimat, kalian kembangkan menjadi beberapa kalimat dengan kata-kata sendiri. Ya, setelah menjadi beberapa kalimat, dibuat menjadi beberapa paragraf, ya. Seperti itu. Nah, jika si poin-poin tadi sudah menjadi sebuah kalimat atau paragraf, itu kemudian disusun, ya. Susun dan gabungkanlah kalimat-kalimat yang telah kalian buat sesuai dengan bagian struktur teks tanggapan kritis, ya. Nah, teks tanggapan kritis kan ada orientasi, itu ada di paragraf pertama. Kemudian struktur yang kedua, boleh tanggapan dulu, boleh evaluasi dulu. Jika kalian ingin jika kalian ingin menjelaskan tentang isi dari sebuah teks tersebut secara detail, maka tafsiran dulu yang kalian buat. Tapi jika kalian ingin menuliskan bagian penilaian, maka evaluasi dulu yang kalian buat. Nah, setiap kalimat yang kalian buat itu harus ada keterkaitannya, jadi harus nyambung. Dari kalimat 1 ke kalimat 2, dari paragraf 1 ke paragraf 2. Jadi setiap kalimat dan paragrafnya itu harus nyambung. Bagaimana cara menyambungkannya? Yaitu dengan menggunakan konjungsi atau kata sambung, ya. Sehingga kalimat atau paragraf yang telah dibuat itu menjadi kalimat atau paragraf yang padu, nyambung, enak untuk dibaca, ya. Nah, selanjutnya, jika kalimat sudah disusun menjadi sebuah kalimat yang padu, atau jika paragraf sudah disusun menjadi paragraf yang padu, kita melakukan sunting atau edit, ya. Kalian mengecek ejaan yang digunakan, ya. Kalian gunakan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalau dulu dikenalnya dengan buku EYD. Nah, sekarang dikenalnya dengan buku PUEBI. Itu singkatan dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Nah, selain dengan menggunakan buku Puebi, kalian juga bisa menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuan. Kalian cek tanda bacanya, sudah betul atau belum. Tanda titik, tanda koma, itu sudah betul atau belum. Kemudian, huruf kapitalnya sudah benar atau belum. Di awal paragraf, di awal kalimat, sudah menggunakan huruf kapital belum? Nama orang, nama tempat, itu sudah menggunakan huruf kapital atau belum? Jadi setiap katanya harus dicek ya, jangan asal membuat.